Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam belum kompak. Ini sholat ini menghitung 100 lebih. Ada tak 100 kira-kira? Tapi yang jawab salam baru 20 tadi. Ya Bu ya. Memang di mana-mana yang barangkali itu ibu-ibu. Di pasar yang kami ibu-ibu. Di mall ibu-ibu. Cuman alhamdulillah di sini di Langgar yang kami juga ibu-ibunya luar biasa. Jawab salam hukumnya apa Bu? Ibu-ibu jawab salam hukumnya apa? Jawab salam hukumnya wajib. Tapi ulama mengatakan ada 3 hukum yang tidak wajib menjawab salam. Ada 3. Pengen tahu tak? Kata ulamanya yang tidak wajib menjawab salam pertama wong kupingnya peka. Betul tak? Kenapa betul? Kalau tidak baca, jadi jawab salamnya tidak wajib. Yang kedua kata ulamanya yang tidak wajib menjawab salam wong bisu. Wong bisu wajib tak? Kenapa tidak wajib? Tidak bisa mau. Nah yang ketiga kata ulamanya yang tidak wajib menjawab salam wong gila. Wong gila wajib tak menjawab salam? Jangankan menjawab salam, sholat wong gila wajib tak? Wong gila puasa wajib tak? Wong gila haji wajib tak? Nah gila-gila yang 3 itu ada tak di sini? Ada tak? Ya. Coba dites ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya enggak kira-kira begini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adlim wa syarif wa majid wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang diridhoi oleh Allah, berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, agar senantiasa taat beribadat kepada Allah. Begitu nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama Nabi kita Nabi besar Muhammad
pilih ketua musola. Kita doakan agar beliau selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Diluaskan rezekinya oleh Allah. Amin. Banyak duit yang banyak. Amin. Untuk ibadah pergi haji insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Tadi beliau mengatakan wong yang mati di majelis taklim masuk surga. Langsung spontanitas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa kata Nabi Muhammad menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia untuk menuju ke surga. Ini hadis Nabi Muhammad, Masya Allah. Makanya sempat luar biasa tadi beliau mengatakan wong yang meninggal dalam keadaan majlis taklim akan dimasuki dalam surga oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad yang mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Kalau seandainya kita keluar tujuan untuk menuju ilmu, maka kata Nabi Muhammad, Allah mudahkan untuk dia menuju surga. Nah, mudah-mudahan masuk surga. Karena ada ulama yang mengatakan namanya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan kalau seandainya aku tahu kapan aku mati, aku tahu kapan ajal aku datang, kata beliau, aku tidak bakal keluar dari majelis taklim walaupun tegak di depan pintu. Beliau mengatakan kalau seandainya aku tahu tuh malaikat mau datang, kata dia, kata Abdullah Haddad, dia datang, aku lagi majelis taklim, aku tidak bakal keluar dari majelis taklim walaupun di depan pintu. Kenapa? Menunjukkan bahwasannya mati di sini betul-betul mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu. Cuman kadang-kadang masih ada wong yang tidak galak duduk di sini, betul tak? Benar tak? Bu, duduk di sini sungguh luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad lagi mengatakan? Nabi Muhammad juga mengatakan hudur fi majlisil ilmi khairu min alfi raka'ah. Kata Nabi Muhammad, wong yang hadir duduk di majelis taklim itu lebih baik daripada wong yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita duduk di sini, kita hadir di sini, ada wong yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Nabi mengatakan lebih baik wong yang duduk di sini. Kenapa lebih baik wong yang duduk di sini? Karena dia hadir di sini, duduk di sini, duduk di tempat daripada taman surga. Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Gila, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilatul dzikr wa hilatul ilm. Nabi Muhammad mengatakan, kalau seandainya kita melewati daripada taman surga, Nabi Muhammad mengatakan kalau seandainya kita melewati taman surga, kata Nabi Muhammad, mampir. Sahabat bertanya, apa dia taman surga itu wahai Nabi Muhammad? Nabi menjawab, taman surga itu adalah daripada majelis zikir dan majelis ilmu. Apa keluarga itu? Daerah sini panas ini. Aku ketemuan kali ini. Bu, kira-kira aku yang ketemuan atau daerah sini panas? Hah? Dua-duanya, ada ilmu pasar atau ilmunya kan? Kira-kira kamu siapa? Kamu aku, kamu satu pik Allah yarham. Sama wae. 11-12. Ya sudah. Nah jadi apa? Kira-kira lama tak kalau di sini Bu? Dikatakan sama Nabi Muhammad, duduk di sini Nabi mengatakan lebih baik, lebih bagus daripada wong yang melakukan sholat 1000
sunnah 1000. Coba kira-kira kita nih pernah tak melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah tak Bu? Jawab yang kompak, pernah tak? Makin belakang, pernah tak sholat sunnah 1000 rakaat? Mungkin Ustaz 1000 kebanyakan separuhnya 500, pernah tak? 500 kebanyakan 300, pernah tak? 300 kebanyakan 200, pernah tak? 100 pernah tak? 50 pernah tak? Tidak. Paling kita ini bulan puasa pula sholatnya. Betul tak Bu? Itu juga pilih-pilih. Langkah ini 23, langkah itu 11 sampai 11 merah. Betul kan? Tapi subhanallah Bu, Nabi Muhammad mengatakan wong yang duduk di sini, kata Nabi Muhammad, lebih baik, lebih bagus daripada siapa? Wong yang melakukan sholat sunnah 1000. Berarti dosanya, berarti pahalanya besar dah. Pahalanya besar dah. Pahalanya besar, tapi ujiannya berat. Ujiannya berat. Ujiannya berat Bu. Apa ujian yang pertama? Ujian yang pertama matanya ngantuk. Betul dah? Paling lemah duduk di majlis taklim, paling lemah tidur di majlis taklim. Perasaan baru setengah jam langsung terkeliap mata, betul tak? Giliran main gaplek kejam-jam tidak ngantuk. Benar kan? Berjam-jam dari mulai ya besisak sampai ke subuh kuat mata Bu. Tapi kalau duduk di sini terkeliap mata. Benar tak? Lagi ujian yang mau dulu apa dia? Dengkulnya menyuk. Betul lah. Penduduk di sini dengkul menyuk Bu. Wah, pelunjui kaki lagi, singlong lagi. Betul tak? Yang ketiga ujiannya kulitnya gatel. Betul tak? Yang gelisah Bu. Tapi giliran depan TV berjam-jam. Betul? Tapi kenapa kalau duduk di majlis taklim mata cepat ngantuk, dengkulnya menyut, kulitnya gatel. Kenapa? Karena iblis tidak demen jiwa kita hadir di sini. Karena iblis tidak demen. Kenapa? Karena iblis itu tidak lolo. Iblis itu pintar. Iblis itu tahu. Oh, sholat hukumnya wajib. Tahu tak iblis? Tahu. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tahu tak iblis? Tahu. Khamar hukumnya haram. Tahu tak iblis? Tahu. Berjudi haram hukumnya iblis. Tahu tak? Tapi masih dilakukannya. Itulah 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 ada tak di sini? Kompak, tidak kaki sedikit, tidak kaki sedikit. Jadi subhanallah, iblis tahu. Kata iblis yo, kayak anak lemah dia. Selama seminggu aku ngawak dia ke PS. Selama seminggu aku ngawak dia ke benteng Kota Besar. Selama seminggu aku ngawak dia pagi-pagi, jingoni betino. Beda, digawak maksiat selama seminggu oleh iblis, bahkan selama sebulan oleh iblis, bahkan selama setahun digawak maksiat oleh iblis. Entah dia duduk di sini, dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Makanya dalam kitab, di dalam kitab disebutkan Bu, ada Allah mengampuni mingguan dosa. Ada lagi Allah mengampuni dosa manusia tahunan. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa manusia seumur hidup. Allah ampuni. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wong selama setahun? Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Berapa hari lagi? Bu, nisfu Sya'ban berapa hari lagi? Seminggu lagi. Siap telah. Siap ke? Uang yang taat kepada Allah di malam nisfu Sya'ban
dia tidak berbuat maksiat, dia jago matanya, dia jago mulutnya, dia jago kupingnya, bahkan seluruh organ tubuhnya dia jago, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama setahun dosa dia diampuni oleh Allah. Kira-kira kalau disuruh sahabat baca Yasin tak di sini? Berapa kali macanya? 3 kah? Yang pertama niatnya apa? Yang kedua niatnya apa? Yang ketiga niatnya apa? Lupa. Lama tidak dibaca. Setahun kali. Wajar saya betul bu ya? Yang kedua kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya selama seminggu. Di mana? Pada malam Jumat. Malam Jumat. Makanya beruntung kalau di malam Jumat wong yang tidak keluar dari rumah tapi dia sibukkan mulutnya dengan Al-Qur'an. Beruntung bagi wong kalau malam Jumat dia tidak keluar dari rumah, dia sibukkan mulutnya untuk berzikir kepada Allah. Beruntung bagi manusia yang tidak mampu di malam Jumat, dia gunakan mulutnya untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Bahkan beruntung bagi wong di malam Jumat, organ tubuhnya dia jaga, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminggu dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Lalu ulama mengatakan lagi seumur hidup. Di mana Allah ampuni dosa wong seumur hidup? Kalau seandainya dia mendapati daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bu, ulama mengatakan hari-hari ganjil. Pertengahan Ramadan hari-hari ganjil. 15, 17, 19, ya dah. Terus 21, 20, 20. Nah itu malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Tapi kebalik mainnya lagi. Puasa kalau pertama-tamanya berani betul dah. Hari pertama puasa langgar tidak muat betul dah. Hari kedua langgar tambah tidak muat betul dah. Ketiga tidak muat badan betul dah. Sudah seminggu berkurang. Betul dah. Di sini dah langgar sana, langgar sana. Kalau langgar Al-Karim tidak apa? Padahal sungguh luar biasa bu, malam Lailatul Qadar bukan malah kita berkurang ibadahnya, tapi ya bu, semakin ditambah lagi, semakin dikuat lagi. Karena apa? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya seumur hidup. Bagi siapa? Bagi wong yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wong yang duduk di sini tadi itu, ya dapat pahalanya juga besar pahalanya. Kenapa? Nabi mengatakan lebih baik daripada wong yang melakukan sholat sunnah 1000. Cuma ujiannya apa ujian yang pertama tadi? Matanya. Yang kedua, dengkulnya. Yang ketiga, bolehnya. Karena setan tidak demen. Karena setan tidak karena setan malah kelemak dia. Aku buat ngantuk dia. Dipasinya matanya setan. Ngantuk lah kau. Aku ada cerita. Ini belum masuk Islam juga ini. Jam lari yang bagus dia itu. Jam 2. Lagi tak tahu ya. Aku nak balik. Ada cerita. Ada wong banyak duit. Rumahnya gedongan, kaya. Mobilnya puluhan. Tidur tempat tidurnya dia bu. Jangan tempat tidur. WC-nya dia tempat tidurnya kita.
Saking bagus duit. Wong kaya ini. Wong berduit. Ajarin lewat. Duit ini. Lewat baik. Cuman sikok penyakitnya. Apa? Tidak baca tidur. Tidak baca tidur. Udah berobat kemana-mana, udah baca tidur. Ke Singapura, sudah tak baca tidur, tetap tak baca tidur dia. Akhirnya dia berjalan. Dia berjalan. Masuk lurung apa nih? Lurung apa? Merah. Ah, itulah. Tanggal merah tuh. Merah. Aku tuh kalau yang merah-merah tuh kayak kita nyebutnya. Kalau yang merah-merah tuh sungkan, betul lah. Betul lah. Tak sebut lagi yang merah-merah tuh. Yang putih-putih gitu, betul. Ini kan. Yang merah-merah tak tahu. Sudah jadi apa? Penyakitnya tak baca deh. Baca tidur. Masuk ke lubang malam. Pas sampai ke laut, dia di Melanggar tu ada orang ajar esok minggu. Apa? Terkejut dia. Yo, yang cacam. Sebab dia ni bukan orang Islam. Bukan orang Islam, belum masuk yang cacam. Kenapa? Ada waktu sambil duduk baca tidur. Terkejut dia. Ada waktu sambil duduk baca tidur. Aku ini di sepimbek tak baca tidur. Maki AC tak baca tidur. Bantal aku tuh lembut bukan main. Tetap tak baca tidur. Wah itu duduk sambil tidur salung. Akhirnya dia nak masuk. Dia nak bertakon. Tahu bertakon? Bertanya. Akhirnya dia nak masuk, nak bertanya tidak boleh umum. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Ada kiai yang datang, kenapa kau nak masuk kiai? Aku cuma nak bertanya obat. Kenapa bertanya nak bertanya apa? Kira-kira resepnya apa lah? Resep apa? Kuah itu nah. Sambil duduk baca aku nih Pak Kiai dia ngomong spring bed sudah paling mahal, selimut paling mahal, AC paling bagus, tapi aku tidak baca tidur di sini. Giliran kuah itu sambil duduk dia baca itu sih ya. Soalnya tak posen-posen dari kamar, aku nggak lewat. Kamu inilah. Tambahnya aku ngomong tadi siapkan tisu. Ya soal puncak ya. Sampai mana tadi? Aku tahu. Aku salut tengok dia kayak sambil duduk baca tidur. Apa kata kiai? Kalau kau galak, kau masuk Islam dulu. Galak-galak dia pengen tidur, akhirnya dia masuk Islam. Apa kata kiai? Sudah boleh dah, sudah syahadat sudah. Sini melok, gabung duduk di majelis taklim. Pas dia gabung di majelis taklim, baru 5 menit langsung ngomong. Kan hidup lagi ngomong. Nah subhanallah, memang paling lemahnya kalau duduk di majelis taklim. Apalagi sholat Jumat. Pas lagi khotbah naik manda. Kenapa? Karena iblis itu tahu. Kalau lemak dia, kata iblisnya dosa Allah ampuni. Ada buat dia ganter lah begitu. Tapi banyak-banyak tidak kamu sampai iblis. Matonya ngantuk. Akhirnya dia tak betah. Akhirnya dia nah jangan ada yang betul kakek. Jangan ada yang betul. Pernah kejadian sekali. Ustaz Solihin Hasibuan pernah ceramah di masjid sekali lagi ceramah. Ada orang betul. Nah besoknya mana ngapun. Ada sampah. Kita jatuh.
lagi. Kan sebenarnya buka amplop lagi. Ulang lagi Beb, ulang lagi. Jadi dia bingung. Akhirnya langsung ke baca ngomong. Inilah ada beran nikmat. Nah, kan lebih dari itu tadi. Sudah ulang lagi. Jadi akhirnya tuh memang yang paling kalau iblis itu tahu. Iblis itu tahu kamu. Besarnya pahala wong yang duduk di sini. Makanya dibuat sama iblis, ayo ngantuk lah kau. Dia ngantuk, ujung-ujungnya dia bang. Ustaz Solihin Nasibuan penagama. Nah, ngantuk bener kan? Jadi bu ya, Ustaz Solihin pernah sekali-sekali dia ceramah di masjid. Ada wong keluar, ada si wong keluar. Besok pagi, aku ketua masjidnya nelfon Ustaz Solihin. Ustaz, ngapa Pak Ketua Masjid? Semalam tuh nah Ustaz lagi ceramah. Iya, ada orang keluar sih kau. Iya, kenapa? Mati iya. Banyak iya mati. Percaya tak? Mendak percaya coba lah keluar. Mendak percaya keluar dulu. Sekarang keluar. Dia lama ada di sini. Dosa-dosa kita Allah ampuni. Kira-kira banyak tak dosa kita? Banyak dosa kita? Banyak dosa kita? Berkat kita duduk di sini ya Bu, Allah ampuni. Bahkan bukan dosa kita baik Bu, dosa ibu bapak kita pun Allah ampuni. Kenapa? Karena berkat anak yang soleh, anak yang soleha, dia duduk di sini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga doa-doa dia diijabah oleh Allah. Dua-duanya dikubur mendapat ampunan dari Allah. Kalau anak soleh duduknya di majelis lah. Kalau anak soleha di majelis lah. Nah kalau yang tidak soleh orang tunggal duduk. Betul kan? Kalau anak soleh orang tunggal duduk. Tidak. Aku salut. Kalau di langit itu yang hadir di suatu kaminya. Kira-kira kalau orang tunggal kami ini apa orang tunggal? Kami ini. Alhamdulillah. Nah Bu, kita kumpul di sini diajak sama panitia untuk apa? Memperingati daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah dengar tak? Nabi Musa Isra Mi'raj. Pernah tak dengar? Nabi Allah Adam Isra Mi'raj. Pernah tak? Nabi Allah Yusuf Isra Mi'raj. Ada tak? Nabi Allah Ibrahim Isra Mi'raj. Ada tak? Yang ada cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, Allah menunjukkan begitu mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebab Nabi Musa pernah berdoa. Nabi Musa pernah berdoa. Tahu tak doanya apa dia Bu? Bu, tahu tak doa Nabi Musa apa dia? Itu kuasa berdoa, ya Allah minta duit. Ya Allah, lunasi ya Allah, kirian. Ya Nabi Musa doanya apa? Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku kepengen memandang muka-Mu ya Allah. Kita juga pernah. Kita pernah ada doa Jibril. Pernah di mana doa Jibril? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa mubarakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wa afwa minal wa nasiba minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk bisa memandang wajah-Mu yang mulia ya Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, aku pengen memandang muka-Mu ya Allah. Tapi doanya Nabi Musa tidak diijabah oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, hei Musa,
percaya engkau tidak akan mampu wahai Musa. Tapi Nabi Musa maksud minta terus Nabi Musa, ya Allah minta. Kata Allah, kalau macam itu aku sedikit nak ingokkan sama kau wahai Musa, sedikit zat dari Allah, cahayanya Allah. Kau tengok bukit Tursina, disuruh tengok sama Allah bukit Tursina, Allah tampakkan baru sedikit. Nabi Musa tidak sanggup langsung tidak sadarkan diri Nabi Musa. Nabi kita Muhammad tidak pernah minta Pak. Nabi kita Muhammad tidak pernah memohon kepada Allah, tapi terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan sama Nabi Muhammad. Nabi Musa dalam doa yang lain, Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Nabi Musa memohon, ya Allah, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Nabi Muhammad tidak meminta, tapi terlebih dahulu Allah berikan alam nashrah laka. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj, Allah menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, dan begitu juga Allah menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari banyaknya nabi tidak pernah Allah berikan kecuali sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad mulia dah. Bu, jawab yang kompak. Nabi Muhammad mulia dah. Nabi Muhammad istimewa dah. Nabi Muhammad agung dah. Kenapa Nabi Muhammad agung? Karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Makanya Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflak. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kalau tidak dikarenakan Nabi Muhammad, sampai 3 kali itu tauhid. Tauhid betul-betul. Allah mengatakan kalau tidak dikarenakan Nabi Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kalau tidak dikarenakan Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta. Kalau tidak karena Nabi Muhammad tak kata surga, kalau tidak karena Nabi Muhammad tak kata langit, bumi, bahkan tak kata kita galau-galau, kalau tidak dikarenakan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya sama Allah, ya Allah, kalau seandainya alam semesta ini adanya karena aku, lalu diriku ini untuk siapa wahai Allah? Lalu diriku untuk siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah, dirimu untuk aku wahai Muhammad. Anta habibi, engkau adalah kekasih aku. Lalu Allah bertanya sama Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau untuk aku wahai Muhammad, habibi kekasihku, lalu aku untuk siapa wahai Muhammad? Nabi Muhammad diam, tak bisa jawab. Dijawab oleh Allah, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya aku untuk uang yang bersolawat kepada dirimu wahai Muhammad. Aku kata Allah untuk siapa? Untuk manusia yang bersolawat kepada dirimu wahai Nabi Muhammad. Ibu tahu solawat tak bu? Tahu solawat? Tahu solawat atau solawat cita? Solawat. Di bulan Sya'ban Allah anjurkan, di bulan Sya'ban diperintahkan untuk kita bersolawat sama Nabi Muhammad. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kita dihimbau untuk banyak-banyak sholawat di bulan Sya'ban. Sholawat. Lalu kemudian sholawat ini sungguh luar biasa. Sekarang aku tanya ibu-ibu,
Allah perintahkan kita sholat dah? Jawab yang kompak ibu-ibu, Allah perintahkan kita sholat dah? Allah perintahkan kita sholat. Lalu kemudian Allah sholat dah? Allah sholat dah? Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? Allah tidak melakukan. Allah perintahkan kita puasa, betul? Apakah Allah berpuasa? Allah perintahkan kita untuk pergi haji, betul? Allah perintah kita untuk zakat, betul? Apakah Allah melakukannya? Tapi di saat Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung nianku. Kita ini beruntung. Apa yang beruntungnya Ustaz? Kita beruntung Allah ciptakan ke muka bumi ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Beruntung dah. Setiap yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad Allah muliakan, Bu. Termasuk malam hari ini juga kita Allah muliakan. Karena apa? Karena kita galau-galau di sini umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, galau-galau umat aku masuk surga. Nabi Muhammad, galau-galau umat aku masuk surga. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad. Nak dia wong masuk surga. Nak dia wong kayu masuk surga. Nak dia wong begayut masuk surga. Nak dia wong Sunda masuk surga. Nak dia wong Batak masuk surga. Wong Lembang masuk surga. Wong Cina masuk surga. Selagi dia umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ada istisna. Inilah kecuali kata Nabi. Kalau umat aku masuk surga betul, yang langgam, yang komeng, yang sekali masuk surga kalau, tapi kecuali tidak kalau wong komeng masuk surga. Nah kalau tidak kalau wong langgam masuk surga. Tidak kalau wong sekali masuk surga. Tidak kalau wong Lembang masuk surga. Tidak kalau wong lowong alam maya masuk surga. Tidak kalau kecuali siapa? Kecuali yang taat sama Nabi Muhammad. Kecuali yang tunduk sama Nabi Muhammad. Kalau seandainya dia wong komeng taat, berarti wong komeng masuk surga. Kalau dia wong sekayu taat sama Nabi Muhammad, berarti wong sekayu masuk surga. Kalau wong lowong palang merah taat sama Nabi Muhammad, galau-galaunya masuk surga. Yang tidak taat masuk dah. Yang tidak taat masuk dah. Mak mana taat itu? Nabi Muhammad perintahkan sholat, yuk sholat. Terutama dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Tangi masih. Tak bunyi ngawai. Sudah, paham tak sampai situ? Sampai itu paham? Sekarang kita ini memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada sebab musabah. Setiap sesuatu ada sebab musabah. Kenapa kok Nabi Muhammad diisrokan? Dulu di zaman Nabi Muhammad, waktu zaman Nabi Muhammad isrokan, namanya tahun Amun Hazim. Apa? Tahun yang penuh dengan kesedihan. Tahun penuh dengan kesedihan. Kenapa namanya tahun kesedihan? Istri Nabi Muhammad meninggal. 14 hari dari situ pamannya Nabi Muhammad juga meninggal. Nabi Muhammad di waktu istrinya Siti Khadijah meninggal sedih. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak kate betina mak kaya Siti Khadijah. Kumpul kelas dunia ini. Carilah mana ada dak kate. Siti Khadijah bu, kalau kita cari betina yang paling baik, tidak bisa dia menyerupai daripada Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah itu bu, gayanya cantik.
hatinya juga cantik. Betul tak? Kalau kita pengen tak gaya cantik, hati cantik, bisa tak? Bisa tak kira-kira? Kadang-kadang aku heran. Ada wong bapaknya hitam, ibunya hitam, tapi anaknya putih. Ada tak yang macam itu? Ada kan? Di zaman Nabi Muhammad ada juga. Di zaman Nabi Muhammad ada sahabat itu putih. Sahabat itu putih, istrinya putih. Punya anaknya hitam. Malah laki sendiri. Malah laki. Betul, beribut ah. Ngapa? Anak kita hitam. Anak siapa ini? Jangan anak tetangga. Ikut. Akhirnya terdengar di kuping Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad dihakimi. Ada apa ibu-ibu? Wahai Nabi, mungkin bini aku diselingkuh. Nah, kenapa? Tidak, aku lagi. Kata bini, tidak pada wahai Nabi. Kenapa? Apa sebabnya? Ya kami ini kan putih. Aku ini kan putih. Dia ini juga putih. Nah, anak hitam. Akhirnya Nabi bertanya sama bininya. Bertanya sama bininya, hei, wahai perempuan, di saat kau hamil, kau lagi ngidam apa yang kau lakukan? Wahai Nabi Muhammad, di saat aku hamil, aku sering ngingong-ngingong yang gayu hitam. Nah, makanya ibu kalau lagi hamil yang gayu hitam, dia pulang. Berarti kebalikannya, kalau seandainya kita kepengen punya anak, artinya cantik, gayanya cantik, berarti di saat hamil, jingokkan dengan sesuatu yang cantik-cantik. Betul tak? Yang bagus bah, gawekan dengan yang bagus-bagus. Makanya Nabi ngajarkan bu, kalau hamil yang dibaca Al-Qur'an. Kalau hamil yang dibaca Al-Qur'an, bukan yang dibaca. Apa namanya? Doraemon. Apa namanya di school? Komik. Komik apa lagi dong? Macam main lagi kalau betina hamil yang dibacanya macam itu, mangku anaknya. Kalau kepengen anaknya cantik, ganteng, belaga, gaya belaga, hatinya bagus, apa? Jingokkan yang bagus-bagus dan seringlah berucap yang bagus-bagus, minimal bersolawat sama Nabi Muhammad. Masuk akal lah kira-kira. Masuk akal gue ya. Nah Siti Khadijah ini sebuah luar biasa. Dan gayanya cantik, hatinya juga cantik. Gayanya cantik, hatinya cantik, duitnya banyak. Duitnya banyak. Pada saat itu Siti Khadijah ini janda kaya. Janda cantik, hartanya banyak. Iyo ada tak di sini? Janda kaya, cantik dulu ada tak di sini? Banyak. Yang mana? Ada tak? Mana ada sudah habis. Laku yang macam itu. Siti Khadijah ni direbut zaman maju itu. Lanang banyak yang rebut ini, tapi ditolak kalau. Kenapa? Yang diincar cuma hartanya. Yang diincar cuma harta. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijah yang jatuh hati. Gara-gara kenapa? Gara-gara kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menikah. Yang tadi duitnya banyak duitnya bu. Haji Alim kalah Haji Alim. Kalah kaya sama Siti Khadijah dulu. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad, darah tis hartonya habis. Habis di mana? Habis untuk di jalan mensyiarkan agamanya Allah. Dihabiskan sama Nabi Muhammad untuk dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau ngomong Siti Khadijah, wahai Nabi Muhammad, duit aku sudah habis. Aku tidak punya leto lagi. Masih juga kau kepengen bantuan aku, wahai Nabi Muhammad. Seandainya aku mati kaget, kau hanya berani sungi, butuh jembatan, kau jadikan tulang aku sebagai jembatan.
saking cintanya Siti Khadijah terhadap Nabi Muhammad. Meninggal Siti Khadijah, sedih Nabi Muhammad. Tidak lama paman pulau meninggal. Siapa? Abu Thalib. Tadi saat Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad dicaci-caci. Setelah Abu Thalib meninggal, yang menjaga Nabi Muhammad Abu Thalib, meninggal Abu Thalib. Di waktu Nabi Muhammad lagi lewat, ibu mau kasih gamit di kepalanya. Dinista Nabi Muhammad, dicaci Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad diose-ose, bahkan Nabi Muhammad dicari-cari caranya, makna biar Nabi Muhammad mati. Betul? Zaman ini ada tak? Ada tak ulama yang dicaci-caci? Ada tak ulama yang dimaki? Ada tak ulama yang dinista? Ada tak ulama yang ingin dibunuh? Ada tak ulama yang dipenjara? Menunjukkan seperti Nabi Muhammad SAW. Yang menyakiti hati ulama, yang membuat sedih ulama, hati-hati. Dagingnya ulama racun. Dagingnya para ulama racun. Nabi Muhammad pernah suatu waktu nyuruh sahabat untuk mengirim surat kepada si raja. Kalau tidak salah nama raja itu Kisra. Ada nama raja Kisra. Kalau salah Kisra, Allah a'lam. Sikap Nabi Muhammad menunjukkan surat. Tujuannya itu apa? Biar dia masuk Islam. Nabi Muhammad kalau nulis surat min Muhammad ila Malikul Kisra. Dari Nabi Muhammad kepada Raja Kisra. Dia tidak senang. Dia tidak senang. Akhirnya dikoyak-koyakkan surat Nabi Muhammad. Surat Nabi Muhammad dikoyak-koyakkan, sakit hati Nabi Muhammad. Apa doa Nabi Muhammad? Ya Allah, hancurkan beliau kaget sebagaimana dia telah menghancurkan surat-surat Nabi Allah. Makanya kita harus doakan juga ya. Kita doakan kompak. Kalau tak doakan orang yang dolim sama ulama kita. Kalau tak kita doakan kepada mereka yang sudah membuat ulama kita sedih. Kita doakan kepada mereka yang sudah dolim kepada ulama kita, berbuat kasar sama ulama kita, bahkan yang memenjarakan ulama kita. Kalau seandainya Allah tidak memberi mereka hidayah, maka hancurkanlah mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Amin. Nistakan mereka ya Allah dengan nista-nistanya ya Allah. Amin. Siksa mereka ya Allah dengan sesat-sesatnya ya Allah. Mereka sudah berani menyiksa daripada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu. Bahkan Nabi Muhammad merasa dalam hatinya, Nabi Muhammad, ya Allah, mungkin aku tidak baca lagi dakwah di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad mencoba dakwah ke Taif. Di waktu dakwah di Taif begitu juga. Nabi Muhammad dilempar pakai batu sehingga giginya patah berdarah. Lalu malaikat datang. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku hancurkan mereka dengan gunung Uhud, maka aku akan lempar kepada mereka, wahai Muhammad. Nabi Muhammad jangan, wahai malaikat. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku bahwasanya mereka tidak mengetahui diri aku sebagai nabi. Itu sahabat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sedih, makanya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menghibur Nabi Muhammad, melipur Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mana, Bu? Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari ditempuh dengan Nabi Muhammad dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Kok bisa Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina yang jaraknya ratusan kilometer ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin? Ada apa di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang memberikan kendaraan Allah Subhanahu, yang memfasilitasi Allah Subhanahu. Sekarang aku ngomong sama ibu,
Aku dari Palembang ke Jakarta. Dari Palembang ke Jakarta cuma 6 jam, percaya tak? Bu, jawab yang kompak. Aku dari Palembang ke Jakarta aku cuma 6 jam, percaya tak? Ya. Kenapa percaya? Tol. Jalan tol. Naik mobil. Coba kalau jalan kaki berapa lagi? Nyampe tak cuma jalan kaki ke Palembang Jakarta? Nyampe cuma gempor. Begitu juga Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah, diberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Kendaraan Nabi Muhammad lebih hebat dari Ferrari, lebih kencang dari BMW, lebih deras daripada Mercedes-Benz, lebih kokoh daripada Fortuner. Oh, mantap dah. Orang yang membuat ini kecuali Allah. Apa nama kendaraan Nabi Muhammad? Buruk ini lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai, warnanya pun cuman main lagi lukis sama uang. Ini imajinasinya baik, tak benar. Itu buruk cak kuda, itu saya, itu rambut panjang cak uang. Itu tak salah itu. Itu cuma imajinasi. Salah. Ulama dalam yang diberitakan. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina. Nah, di saat perjalanan dari Mekah ke Palestina, Allah tunjuk gambaran-gambaran. Apa gambarannya? Nabi Muhammad lagi berjalan nih, ada nenek tua. Nenek tua bu, tapi hobi berais. Nah, nenek tua hobi berais. Di sini ada dah. Ya. Yang mana uangnya? Makan. Nenek tua hobi berais. Pakai make up, pakai lipstick, kurang. Pakai gelang emas, pakai kalung emas, pakai anting-anting emas. Padahal sudah tuh. Panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad diam. Ya Muhammad, diam. Ya Muhammad, itu kan diam Nabi Muhammad. Lalu bertanya sama malaikat, wahai malaikat Jibril, siapa dia? Itu gambaran dunia, wahai Nabi Muhammad. Itu dunia. Berarti dunia ini sudah tua. Di zaman Nabi Muhammad kan nenek. Berarti zaman kita sekarang udah lumpuh. Nah cuma di AS terus. Yang dulu udah kata musim 4 ada musim 4. Ya sih, betul lah. Yang dulu kata musim 6 ada musim 6. Betul tak? Ada musim 6, kumpul betul musim 6. Macet jalan. Belum kumpul. Berentuh mampis. Betul tak? Dulu dah kata PS, ada PS. Dulu dah kata Palembang Ekor, ada Palembang Ekor. Dulu dah kata JM, ada JM. Di Pelanju, Jaya, Topok, Single, kenapa? Dihiasi dunia. Padahal dunia sudah tuh. Makanya jangan cinta dengan dunia. Jangan cinta dengan dunia. Sebab kalau kita cinta dengan dunia, Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Kata Nabi Muhammad, cinta dengan dunia sumber malapetaka. Sumber kehancuran. Kalau sudah cinta dengan dunia, sekarang ini dua beradik pembunuhan ada dah. Kakak bunuh adik ada dah. Adik bunuh kakak ada dah. Gara-gara berebut warisan. Di musuh musim 6. Di musuh musim beributan bagi harta berebut. Ujung-ujungnya pembunuhan. Betul tak? Gara-gara apa itu? Gara-gara dunia. Yang bapak bunuh anak. Ada tak? Yang anak bunuh bapak. Ada tak? Ada. Gara-gara dunia. Yang bini bunuh laki juga ada. Bini bunuh laki ada tak? Apa sebab? Gara-gara lakinya kawin lagi. Gara-gara lakinya kawin lagi. Tidak senang bininya, kenapa? Takut kaget duit belanja berkurang. Gara-gara dunia dah. Betul tak bu? Itu kalah tak lakinya kawin lagi. Iya. Kalah dah. Sekarang aku cinta. Aku tanya ibu cinta nak sama lakinya. Cinta nak sama lakinya. Cinta nak
sama lakinya. Betul. Tapi aku tidak percaya. Tidak percaya. Ada cerita. Ada orang laki ini. Video cinta yang sama laki ini. Oh, video cinta yang sama laki ini. Video berduit. Lakinya buntu. Tak ada bawaan laki ini. Cuman yang berduit ini. Ternyata lakinya sakit. Lakinya sakit keras. Tidak pakai obat. Berobat di Singapura, di Amerika, tak pakai obat. Akhirnya dia bosan dulu. Pasrah, tak pakai obat lagi. Saking sayang sama laki itu selalu berusaha, tidak putus asa. Saking cinta sama laki itu dia cari-cari dulu siapa dokter yang ada yang paling aman. Akhirnya ada sikap dokter yang aman. Ada dokter yang aman. Dia ngomong sama dokter, tolong obati laki aku. Berapapun harga obat aku bayar, banyak duit ini. Asal dia hidup lagi, asal dia hidup, dia sehat. Kata dokternya ada obat yang siko. Apa dia dokter? Dia bilang siko obatnya, sehat lagi. Apa obatnya dokter? Kawin lagi. Kalau main ke dokter, suruh bius jangan. Betul. Di sini di sini ibu-ibu yang radio kan yang radio kan di sini aku ceramah di radio ngomong juga macam itu di radio tidak yang di sana balik ketemu buntung itu tidak lu penesan bu ya penesan bu akhirnya bu kata Nabi Muhammad apa cinta dunia sumber malapetaka berarti boleh tak nyari dunia boleh nyari dunia boleh cari duit sebanyak-banyaknya boleh bangun rumah sebesar-besarnya boleh. Tapi ingat, jangan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu cuma di tangan baik. Jangan kita jadikan dunia di jero jangan taruh jero hati. Kalau sudah dunia nempel di jero hati, bahaya. Sekarang bertanya sama ibu, besak langgar ini apa besak cincin aku? Jawab, besak langgar ini apa cincin aku? Jawab, berapa besak langgar? Cincin kilo berarti ibu. Besak langgar apa cincin? Besak langgar. Bagus benar. Besak langgar apa cincin aku? Besak langgar. Tapi kalau cincin itu di depan biji mata. Besar mana? Besar langgar apa cincin? Besar cincin. Kenapa besar cincin? Karena nempel di biji mata. Begitu juga kalau dunia sudah nempel di hati. Kalau sudah dunia nempel di hati, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakal diuji. Kalau sudah dunia nempel di hati, kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakal diuji. Paham ibu? Makanya cinta dunia boleh, tapi ingat gunakan untuk akhirat. Cari dunia boleh, tapi untuk akhirnya Nabi jalan lagi. Berjalan lagi Nabi dari Mekah terus ke Israel ke Palestina. Nabi terjenguk lagi. Terjenguk siapa? Ada wong awak kayu bakar. Ditumpuknya ke pinggulnya. Banyakan, berat, bukan dikuranginya, ditambahnya lagi. Berat, bukan dikuranginya, ditambahnya lagi. Nabi bingung bertanya, siapa itu wahai Jibril? Itu umatmu wahai Nabi Muhammad yang rakus dengan jabatan. Yang rakus dengan jabatan. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu lagi, jingok wong makan daging busuk, sedangkan daging lezat di depan biji mantolnya tua, tapi dia milih daging busuk. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Itu umatmu wahai Muhammad. Nanti yang sudah punya istri dia tetap berzina. Yang sudah punya suami seseorang istri dia tetap berzina. Makanya dalam Islam darah manusia tidak dihalalkan.
Cuman ada 3 ekor darah manusia yang dihalalkan. Dalam arti kata boleh dibunuh. Manusia itu haram tidak boleh dibunuh. Tapi ada 3 ekor manusia yang boleh dibunuh. Yang pertama siapa? Yang pertama Zanil Muhsan. Sudah punya istri, sudah punya suami, dia tetap dalam selingkuh dengan yang lain. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Tapi yang bunuhnya hakim. Kalau Zanil Muhsan dibunuhnya oleh berani, di perdam di tanah, tinggal palanya bagi di samping. Yang kedua, yang boleh dibunuh siapa? Tarikus sholat. Uang yang meninggalkan sholat. Ditanya kenapa kau tidak sholat? Ya aku males. Kenapa tidak sholat? Masih muda, nunggu tua. Kenapa tidak sholat? Kakek dulu nunggu buntu. Nunggu buntu, buntu baru sholat. Buntu baru kelanggar, yai. Menggayu tak kelanggar. Buntu baru galak kelang. Ada tak di sini? Banyak. Itu yang kedua. Ditanya kenapa tak sholat? Buntu males. Itu masih namanya fasik. Wong yang melakukan dosa besar. Tapi kalau ditanya kenapa kau tidak sholat? Jawabnya tidak wajib sholat lagi. Tapi perintah dari Allah. Kalau dia ngomong macam itu, berarti wajib dibunuh. Boleh dibunuh. Tapi yang membunuh hakim. Dinasehati dulu, masih itulah boleh dibunuh. Yang ketiga siapa boleh dibunuh? Yang ketiga murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Dinasehati dulu, sudah dinasehati tidak kalah pindah agama ke Islam lagi, boleh dibunuh. Yang bunuh siapa? Jadi akhirnya Nabi jangan terus. Jalan jam 10. Kalau jam berapa aku sini Bu? Kalau jam berapa? Jam 2. Di kamar sakit ini. Jam berapa serius? Nangkap. Setengah 11 be. 11 singkat. Akhirnya Nabi Muhammad apa? Ditunggu oleh nabi-nabi yang lain di Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa. Selesai di situ, Nabi Muhammad diberi minum. Nabi haus. Dinjuklah banyu minum. Nah dinjuk 2 gelas banyu minum. Yang pertama dinjuk susu. Yang kedua khamar. Yang kedua Nabi milih susu. Malaikat ngomong, wahai Nabi, untung dirimu milih susu. Coba kalau milih khamar, kacau umat kau. Kalau milih susu, milih khamar. Nah sekarang nih Pak, buktinya Nabi ada milih khamar. Minuman keras pengen dibebaskan, betul tak? Betul tak? Setuju tak? Kalau khamar dibebaskan, setuju tak? Nabi yang ngambil susu, banyak umat Nabi yang minum khamar. Cap kunci laju, Topinin laju, Tapinta laju, Songhi laju, Fasegula toak campur putih. Betul tak? Ujung-ujungnya mampus. Kalau ada orang yang mampus belum sempat taubat kepada Allah, ingat, kalau ada orang meninggal, dia di pecanduan minuman keras, belum sempat taubat. Pas bangkit dari kubur, Allah itu hadiah. Apa hadiahnya? Sepasang sendal. Mereknya bukan Peppermint, mereknya bukan Carefree. Apa mereknya? Mada Ibna ke Jahannam. Dia pakai sendal itu langsung melodok otaknya. Terbuat dari apa ya? Tidak sampai di situ, Bu. Kalau ada manusia yang meninggal belum sempat taubat, dia minum khamar, Allah bangkitkan dia. Gewangnya siapa? Fir'aun. Terkejut dia bangun. Siapa sebelah Fir'aun? Sebelah Qarun. Na'udzubillah min. Makanya jangan senang.
wong yang minum khamr meninggal, dia di kubur tak bakal galak hadap kiblat. Ditaruh di kiblat menghadapkan wong lagi di kubur, lagi berbalik dewek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hati-hati. Akhirnya Nabi Muhammad terus tembus ke langit yang satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, langit enam, langit ke yang tujuh. Langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Adam. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Dari pertemuan nabi-nabi ini seluruh nabi memuji Nabi Muhammad. Marhaban bi ibni Saleh wan Nabi Saleh. Marhaban bi akh Saleh wan Nabi Saleh. Selamat datang wahai nabi yang baik, anakku yang baik, saudaraku yang baik. Pujian untuk Nabi Muhammad. Yang paling terkesan pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Musa. Kenapa? Di saat Nabi Muhammad ingin meninggalkan ke langit yang ketujuh di langit Nabi Musa nangis. Nangis Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat, tegas, pemberani. Malaikat mau ditampar ya. Malaikat mau ditampar ya. Di mana? Pernah suatu waktu malaikat mau datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, aku Allah perintahkan untuk nyambut nyawung. Apa yang Allah? Rempah. Berani. Pernah malaikat mau juga datang sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, aku datang atas izin Allah untuk mencabut rohmu. Kalau kau izinkan, aku cabut. Tapi kalau kau tidak izinkan, aku balik lagi ke langit, wahai Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad datang Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Ya rajulah, karena sudah kangen dengan Allah. Begitu juga Allah sudah kangen dengan Nabi Muhammad. Ada lagi Nabi Yakub. Ada lagi Nabi Nabi Yakub didatangi malaikat maut Israel. Terkejut. Malaikat apa Nabi Yakub terkejut? Ngomong, wahai malaikat maut, kau nak datang nak apa? Nak nyambut nyawa, aku nak ziarah. Apa jawabnya? Aku cuma nak ziarah. Oh, aku cuma nak ziarah. Lama. Akhirnya beliau pesan, wahai malaikat maut, kalau kau kaget nak nyambut nyawa aku, njuk utusan dulu 3 itu. Njuk utusan dulu 3 ini. Man sudah ada utusannya, berarti aku tahu anak rumah. Akhirnya lama datang malaikat maut. Datang lagi. Nabi Yakub ngomong, hei malaikat maut, kau datang nak ziarah, aku nak nyambut nyawa aku, nyambut nyawa kamu. Berdekat langsung. Kan aku ngomong dulu, kalau nak datang njuk utus. Kenapa tidak datang utusannya? Sudah aku kirim utusannya, wahai Nabi Yakub. Tak kaget, ada itu aku utus. Mana utusannya? Yang pertama utusannya yang dulu rambutnya hitam berubah warna putih. Utusan malaikat yang dulu dia badannya tegap jadi utusan malaikat yang dulu tenaganya kuat jadi lemah, bukan lemes. Nah, minggu itu telah datang, kasih kau siap-siap lagi. Yang sudah gini banyak kan. Tidak ada Indonesia. Jadi patokan, memang diminta patok, cuma ada di patokan. Kadang-kadang udah kecil lagi duluan, yang jauh bang, kita lagi saja pengantin baru malamnya mati. Ada lagi. Wah, akan banyak umuran. Jangan ketawa. Setiap nabi didatangi malaikat maut, kita ini juga didatangi. Bahkan ulama mengatakan sehari 70 kali. Iya.
Dalam kitab Sahih, malaikat maut datang sama 70 kan? Hati-hati bu. Lagi masak, datang malaikat maut. Lagi main Facebook, datang malaikat maut. Yang mau dilarang lagi orang juga lagi. Malaikat maut, udah waktunya itu. Kalau malaikat baca Quran ya, baca Quran malaikat maut datang, husnul. Pengen suul apa husnul? Amin. Ya Allah. Jauh nih. Iya boleh. Agak kita dulu. Ini lagi selesai. Sudah singkat Akhirnya Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa taala. Menemui Allah. Dapat apa Nabi Muhammad? Dapat hadiah perintah sholat. Berapa pertama kali perintah sholat? Sehari 50 waktu. Sehari 50 waktu. Kira-kira kuat dah? Kuat dah dengkul? Nabi Musa ngomong, Nabi Muhammad turun, wahai Muhammad, apa yang kau peroleh? Yang aku peroleh sholat sehari 50 waktu. Wahai Nabi Muhammad, naik dari pojok minta keringanan. Umat aku baik, aku kuat. Akhirnya dengan naik pojok. Terus di bawah minta lagi. Turun minta lagi. Ujung-ujung ngelimo dapat. Ujung-ujung ngelimo. Nabi Musa ngomong lagi, wahai Nabi Muhammad, minta keringanan lagi. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku malu wahai Musa. Aku malu. Ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad tetap naik menemui Allah yang limo tadi minta keringanan, habis di surga. Tapi Nabi Muhammad cuma umat Nabi ada hati malu. Cuma umat ada hati malu. Apa udah galak so? Udah dikurangi bapak masih dah galak so? Betul tak? Ulama mengatakan. Apa kata ulama? Yang membedakan manusia dengan hewan itu sholat. Yang membedakan manusia dengan hewan itu sholat. Siapa yang ngomong? Ulama. Kok bisa ulama begitu? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengatakan mereka manusia seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Siapa mereka? Allah melanjutkan ulaika humul ghafilun. Mereka manusia yang lalai kepada Allah. Berarti betul tak ulama mengatakan yang membedakan manusia dengan hewan itu sholat. Sekarang aku tanya bu, jawab yang kompak ya. Ibu, jawab yang kompak. Manusia makan dak? Monyet? Manusia minum dak? Monyet? Manusia tidur dak? Monyet? Manusia sholat dak? Monyet? Kalau manusia tidak sholat berarti dia? Monyet. Yang ngomong monyet ibu-ibu. Yang ngomong monyet ibu-ibu. Kira-kira betul tak bu? Betul tak? Manusia makan dak? Monyet? Manusia minum dak? Monyet? Manusia tidur dak? Monyet? Manusia sholat dak? Monyet? Kalau manusia tidak sholat berarti dia? Monyet. Besok pagi ada jualan pempek. Ada orang jualan pempek. Tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak jawab sholat isya, asik jualan pempek, asik jualan pempek. Berarti yang jualan pempek siapa? Ada yang jual nasi gemuk. Ada yang jual nasi gemuk. Subuhnya tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Yang jual nasi gemuk siapa? Yang lebih parah lagi, suami istri. Istrinya sholat, lakinya tidak sholat.
istrinya rajin sholat, tapi tinggal 5 waktu, lakinya tidak sholat. Maaf, berhubungan. Berarti bininya berhubungan dengan betul nggak? Lakinya sholat, masya Allah, ketua masjid lakinya, tukang azan masjid, tukang azan, imam di musola lakinya, bininya tidak sholat, bininya tidak sholat. Maaf, berhubungan, berarti lakinya berhubungan dengan lebih parah lagi nih bu, yang lebih parah lagi, lakinya tidak sholat, bininya tidak sholat juga. Punya anak siapa anaknya? Betul lah. Anak yang baru lahir tidak sholat nih, besak tidak sholat jadi RT, berarti RT-nya besak jadi RW tidak sholat berarti RW-nya besak jadi lurah berarti lurahnya besak jadi camat tidak sholat berarti camatnya besak jadi wali kota tidak sholat wali kotanya tidak sholat besak jadi gubernurnya sholat besak jadi presiden ada ustaz siapa tidak sholat, nah besok kamu tidak sholat, berarti inna lillahi mulai sekarang sholat mulai sekarang sholat, jangan tidak sholat, sebab yang menyelamatkan kita dari azab Allah itu sholat. Pertama kali yang dihisab sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain amal tidak bagus, jadi bagus sekali. Tapi kalau sholatnya jahat, walaupun hajinya puluhan, umrohnya ratusan kali, sholatnya tidak bagus, yang lain belum tidak bagus. Sampai sini paham ibu? Sampai sini paham? Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Aku pengen selesai sampai jam 12. Cuma sakit lagi. Sakit lagi ibu ya. Insya Allah nyambung lagi kakek ya. Yang penting sehat afiat. Panjang umur. Sesuai doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Rajab sudah lewat. Sya'ban masuk tanggal 7 ya. Tanggal 7. Mudah-mudahan kita nyampe di bulan puasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat bu ya, rajin-rajin sholat tarawih bu ya. Insya Allah sampai sini dulu ya bu ya. Pantukan nanti ketemu lagi tahun depan ya. Waktu doa dulu ya. Nah kita angkat tangan berdoa minta Allah. Yang di luar angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tu'mina biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna ila ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli al-afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fi din wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah. Di tempat yang baik ini ya Allah. Di tempat yang mana di sini kami memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah agar Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin dulu kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Mungkin dulu ya Allah kami melanggar syariat-Mu ya Allah. Mulai malam hari ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, agar kami bisa beribadah kepadamu ya Allah, taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang baik ya Allah,
orang-orang yang selalu melakukan kebaikan ya Allah, agar kami bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kami yang penuh dengan dosa ya Allah, kami yang berhubungan dengan dosa ya Allah, kami banyak kesalahan ya Allah, tapi kami ya Allah sebagai umat kekasih-Mu ya Allah, kami tidak mau jauh dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak mau putus hubungan dengan umat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Karena kami Engkau jadikan sebagai umat kekasih Muhammad ya Allah. Maka daripada itu ya Allah, terimalah permintaan-permintaan kami ya Allah. Terimalah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah. Panjangkan usia kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Dengan rezeki tersebut ya Allah, kami akan berbuat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf.